Halo semua, senang kembali bisa bersama channel Dapur Mimelista. Semoga kabar kalian sehat semua ya. Di video ini, saya ingin membagikan resep bomboloni yang rasanya itu enak dan teksturnya itu empuk, menul-menul gitu teman-teman. Bomboloni ini bisa kita nikmati bersama keluarga ataupun dijadikan ide jualan kalian. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai ya. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin semangat bikin resep-resep lainnya. Terima kasih. Untuk langkah awal, dalam wadah saya akan tuang 250 gram tepung protein tinggi, lalu 50 gram tepung terigu protein sedang, (50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan ini 1 sendok teh ragi instan atau setara dengan 2 gram ya. Kemudian saya akan aduk-aduk hingga semua bahan keringnya ini tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur rata, saya akan masukkan 1 kuning telur, dan 180 ml air yang akan saya tuang semuanya. Selanjutnya, adonan akan saya uleni. Di sini saya akan menggunakan mixer selama 2 menit dengan kecepatan maksimal hingga tercampur rata. Teman-teman bisa juga uleni dengan menggunakan tangan, asal tercampur rata saja ya, jangan sampai kalis dulu. Nah, ini adonan sudah setengah kalis. Kemudian saya akan masukkan 1/4 sendok teh garam halus dan 45 gram margarin. Nah, setelah garam dan margarinnya masuk, saya akan uleni lagi dengan mixer selama 15 menit menggunakan kecepatan maksimal hingga adonannya menjadi kalis elastis. Nah, ini sudah saya mixer selama 15 menit teman-teman. Sekarang kita tes window pane. Ambil sedikit adonan, rentangkan pelan sampai tipis ya. Nah, kalau transparan dan nggak sobek, berarti adonannya sudah kalis ya teman-teman, seperti ini. Berikutnya saya akan pindahkan ke meja dan bulatkan adonan. Lalu saya akan bagi menjadi 16 bagian dengan cara seperti yang terlihat di video ya. Jika ditimbang beratnya itu masing-masing sekitar 35-37 gram. Tapi jika akan dipakai untuk jualan, lebih baik sih per bagian ditimbang agar hasilnya bisa sama rata ya teman-teman. Setelah selesai dibagi menjadi 16 bagian, lalu saya akan bulat-bulatkan atau rounding hingga bentuknya itu bulat dan permukaannya mulus. Kemudian setiap habis di rounding, masing-masing saya akan letakkan di alas kertas yang dipotong-potong sesuai lebar dari bagian bomboloninya. Di sini saya hanya menggunakan potongan kertas nasi ya teman-teman.
Jangan lupa taburi dulu permukaan kertasnya dengan sedikit tepung ya teman-teman, agar nantinya jika adonan bomboloninya ini diletakkan di atas alas kertas, itu tidak lengket. Kemudian, susun adonan menurut urutan pengerjaan ronding kita. Ini untuk memudahkan saat kita akan menggoreng. Urutan mana yang seharusnya digoreng lebih dahulu. Setelah ke-16 bagian adonan selesai dironding dan dialasi kertas, berikutnya saya akan tutup seluruhnya dengan plastik bersih dan serbet. Dan kita akan istirahatkan adonan selama 40-60 menit, tergantung suhu ruangan di rumah masing-masing. Pokoknya sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Kebetulan cuaca di rumah saya sedang panas teman-teman. Jadi adonan bomboloninya sudah bisa mengembang 2 kali lipat di menit ke-40. Ini tandanya saya sudah bisa mulai menggorengnya. Saya akan panaskan minyak untuk menggorengnya dan tunggu hingga suhu panas minyak mencapai kurang lebih 160 derajat Celcius. Saat minyak sudah panas sekitar 160 derajat Celcius, atau kita bisa tes dulu dengan sumpit. Jika sudah ada buih-buih di sekitar sumpit, kita bisa masukkan bomboloninya satu persatu sesuai urutannya saat proofing tadi. Kita akan goreng hingga berwarna golden brown atau coklat keemasan dengan teknik 1 kali balik saja. Jangan dibolak-balik ya teman-teman, tujuannya agar tidak menyerap banyak minyak. Nah, untuk tahu kapan waktu membalik bomboloninya, kita cukup intip dengan sumpit seperti ini. Jika bagian sisi bawahnya sudah kuning keemasan, baru bisa kita balik. Dan jika kedua sisi sudah berwarna kecoklatan, itu tandanya bomboloninya sudah matang dan bisa kita tiriskan di wadah lain. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk menggoreng sisa adonan yang lainnya hingga semua selesai digoreng. Dan ini adalah tekstur bomboloninya teman-teman. Ketika saya tekan akan kembali, jadinya seperti squishy ya. Dan ketika sudah dingin, kita baru bisa balurkan seluruh permukaan bomboloninya dengan gula halus. Kemudian saya akan lubangi dengan sumpit. Teman-teman juga bisa pakai gunting ya. Lalu isi dengan fla kesukaan kita. Di sini saya pakai fla coklat buatan sendiri atau homemade ya teman-teman. Fla coklatnya ini rasanya enak, lumer, dan creamy banget teman-teman. Cocok untuk isian bomboloni atau kue favorit kalian lainnya. Untuk tahu gimana cara buat fla coklatnya, kalian bisa klik judul di pojok kanan atas dengan judul fla coklat, atau lihat linknya di kolom deskripsi video bomboloni ini ya teman-teman. Nah, segitu dulu video tentang cara buat bomboloninya ya teman-teman. Terima kasih sudah menontonnya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Dapur Minimalista dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapat informasi tentang resep-resep kami selanjutnya. Selamat mencoba!